Jangan sampai setiap ada suatu kegiatan atau suatu aktivitas mengorbankan masyarakat. Ada SMP mangkrak, SMK mangkrak, Senara udah mulai. Iya, yang berwawasan lingkungan, jangan pembangunan yang berwawasan amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kalau perumahan Simpruk di Poris itu sudah dilakukan pengurukan setinggi apartemen yang sudah ada? Bagaimana nasibnya Poris Jaya, kemudian Poris Gagah Baru, sama Pelawat? Itu otomatis akan terjadi genangan yang luar biasa kalau saluran air ini tidak dilebarkan sesuai dengan kapasitas. Iya. Ini saya kira sejauh mana kajian AMDAL-nya? Itu yang saya tanyakan. Apakah kajian AMDAL-nya itu ketika ini nanti diuruk, dibangun untuk pengembang perumahan Simpruk di Poris, dampaknya terhadap Poris Pelawat, Poris Jaya, sama Poris Baru, Poris Gagah Baru. Poris Gagah Baru. Nah, ternyata sekarang baru sebagian atau sepertiga yang dilakukan pengurukan sudah berdampak Poris Jaya, Terus Gagah Baru. Poris Gagah Baru, sama Pelawat ternyata sudah terjadi genangan air. Dampak genangan air ketika hujan kira-kira berapa meter ini? Setengah meter? Setengah meter ada. Setengah meter udah ada. Foto-fotonya belum mau udah. Lah iya. Di sini kami terus terang aja menghimbau supaya Pemda Kota Tangerang segera melakukan mencari solusinya sebelum perumahan itu semuanya dilakukan pengurukan dan dibangun. Otomatis saluran air mesti dilebarkan supaya air itu bisa lari kencang ketika hujan, tidak berdampak menggenangi Poris Jaya, Poris Gagah Baru, sama Poris Pelawat. Nah ini tentunya saya nanti mohon perhatian dan concern daripada Pemda Tangerang, yaitu tentang Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Andes Haji Sahrudin, supaya segera mencari solusinya. Jangan sampai dampak dari pembangunan perumahan Simpruk di Poris ini berdampak membanjiri Poris Jaya, warga Poris Jaya, Poris Gagah Baru, dan Poris Pelawat. Ini yang menjadi concern saya. Karena bagaimanapun juga saya sebagai wakil rakyat berpikir jangan sampai setiap ada suatu kegiatan atau suatu aktivitas, baik kegiatan biasa maupun bisnis, mengorbankan masyarakat asli di lingkungan. Jangan sampai. Nah ini yang kami sampaikan kepada Dinas Wali Kota pada bulan November 2024. Kami sudah menyampaikan waktu kami diundang di Pemda Kota Tangerang. Udah berapa bulan pada waktu? Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sudah 6 bulan yang lalu ya. 6 tahun. Ya kalau sekarang berdampak, ini adalah pengamatan kami berarti nggak salah. Nah sekarang cuma kami mohon bagaimana Pemda Kota Tangerang segera mencari solusinya supaya pengembang juga bisa melaksanakan pembangunannya, tapi dampak warga di lingkungan sekitarnya tidak berdampak kebanjiran. Itu kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Saran yang Pak Dewan berikan untuk lebih lancarnya irigasi ini sampai ke jalur utama seperti apa Pak Dewan? Otomatis pertama dilakukan pelebaran Saluran. dan dilakukan pengerukan karena ini melewati Benteng Betawi, Jalan Benteng Betawi, dan di tengah-tengah pabrik. Nah di situ harus disempurnakan jalan ini. Ini harus kajian ulang. Jangan sampai Pemda Kota Tangerang dengan adanya pembangunan lingkungan berdampak mengorbankan masyarakat lingkungan yang asli. Jangan sampai itu. Secara kedudukan lokasi ini ada di wilayah Babi Ceper di Jalan Benteng Betawi. Apakah efek negatifnya itu hanya masuk ke dalam wilayah Batu Ceper atau memang masuk ke zona-zona lain seperti katakan Cipondo, Kecamatan Cipondo Pak Dewan? Ya memang secara keseluruhan adalah wilayah Kecamatan Batu Ceper, di mana secara teritorial politik itu adalah Dapil 7. Tapi ada sebagian yang masuk wilayah Kecamatan Cipondo, di mana itu adalah Dapil 8 Provinsi Banten. Itu adalah wilayah dapil kami. Tapi kami sebagai wakil rakyat bukan cuma memikirkan dapil kami, dimanapun warga akan dirugikan akibat dalam satu aktif kegiatan apa saja, itu menjadi tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat. Demikian, terima kasih atas masukannya Pak Dewan. Normalisasinya ya lumpur diangkat,
Karena sebagian akses sono turun ke sini kalau yang besar. Nah yang kedua nih, itu yang utama betulnya. Kali Apur, Ada mau ke mana? Ini ya. normalisasi yang ada sekarang 1 meter di samping kawasan. Kita udah perjuangkan dulu, lagi wali kotanya Arief, periode pertama, masih awal-awal tahun. Itu Pak Jisam juga ikut terlibat dengan rekan-rekan yang lainnya. Akhirnya yang jadi hambatan pembebasan lahan di belakang samping kawasan saat itu lagi Wahidin masih wali kotanya terkendala di Republik. ya terkendala. Ya. Nah begitu kita action demo Ya. mereka melepas 3 meter. Dilebarkan jadi 3 meter. Yang artinya dibebasin. Skenario-nya bebasin Kali Akur itu paling enggak 3 meter. Ya. Yang ada 1 meter, anggap dah buat turapnya. Gitu. Buat volume air 1 meter. Itu yang saya maksud. Saya pikir aman nih dah. Tapi begitu action pembangunan, yang ada, yang dibebasin mah, ya begitu aja, gak dimanfaatin. Kali Apur yang ada 1 meter itu, ya kagak dilebarin, yang ada cuma gali buat turap, segede-gedenya turap, lebih daripada benteng jalan Hasanuddin. Padahal udah dibeli ya? Iya udah dibeli, cuma nggak dikerjain itu turap, katanya gua. Iya, kalau beli mah udah, ya gua. Iya. Nanti dah waktu itu kita kumpul. Iya dibeli, iya. Ini belum dikupas artinya. Iya. Jadi tetap aja masih banjir. Tetap ituan, makanya begitu. Ada tim konsultan, anak gua konsultan lah, adanya timnya datang kata kita benahin dulu 2 itu. Normalisasi kali, banjir urusannya itu, selebihnya nanti kita komunikasi lagi. Saya masih anak-anak jadi ngalamin masih. Jembatan disebutnya jembatan 3. Itu kali dengan jembatan Malang Jembatan itu kira-kira 5 meter. Tinggi ya itu. Iya. Dan zaman kali sama itu 5 meter. Jadi kita main jung yang naik itu. Ya, jumpret apa istilahnya. Itu bertiga, kagak sampai gitu. Sampai. Kayak ituan. Itu kedalamannya. Terus lebarnya. Lebarnya juga bukan seperti sekarang 3 meter. 5 meter gitu. Apa? Pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jangan pembangunan yang berwawasan amplop. Ya. Nih, yang gua lihatnya kan berdasarkan amplop. Aku bagian lu. Emang juga karena ini gak lu. Makanya gua nunjuknya ke lu. Jadi begitu. Baik, Pak Haji, Decep selaku tokoh masyarakat, Pak Samsudin selaku RW di Mari, dan Bang Muki selaku tokoh pemuda. Jadi tadi kalau kita simpulin, langkah awal adalah normalisasi saluran Itu yang sebelum pengurukan, Sebelum dibangun. sebelum dibangun.